Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Auto Parts Tbk periode 2018 sampai 2024 dengan saya Veronica Ratmawati Selaban dengan NIM 6322089. Sama Rena Putri dengan NIM 632208885. Saya Dana Pitasari dengan NIM 6322031. Saya Nasional Henry dengan NIM 6322038. Pertama, ada latar belakang. Laporan keuangan idealnya digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara akurat melalui analisis rasio seperti likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas. Namun, berdasarkan data PT Astra Auto Parts Tbk periode 2018 sampai 2024, ditemukan fluktuasi rasio keuangan yang signifikan, seperti ROA terendah minus 2,49% pada 2020 dan ROE tertinggi 0,10% pada 2023 sampai 2024, serta perubahan dalam rasio D dan CR dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan ketidakstabilan kinerja yang menarik untuk diteliti, khususnya terkait apakah struktur modal likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, penulis memilih judul pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Astra Auto Parts Tbk periode tahun 2018 sampai 2024 untuk mengkaji hubungan antar variabel keuangan tersebut dalam rangka memahami dinamika kinerja perusahaan secara lebih mendalam. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Auto Parts Tbk? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Auto Parts Tbk? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Auto Parts Tbk? Yang selanjutnya, adapun analisis struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Penulis membatasi ruang lingkup. Yang pertama, ada debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas, yaitu rasio yang membandingkan total hutang dengan total likuiditas dalam pendanaan perusahaan yang menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan dengan memenuhi seluruh kewajibannya. Yang kedua ada current ratio atau rasio lancar, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menutupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Yang ketiga ada return on asset atau pengembalian investasi, yaitu rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang diterima atas apa yang telah diinvestasikan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah yang pertama bagi penulis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Auto Parts Tbk tahun 2018 sampai 2024. Yang kedua ada bagi perusahaan, yaitu sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana kondisi keuangan perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada bagi penelitian selanjutnya, yaitu untuk menjadi referensi atau landasan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait analisis rasio keuangan, baik pada sektor yang sama maupun pada objek yang berbeda. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisikan teori umum, teori yang berkaitan dengan variabel independen, dan teori yang berkaitan dengan variabel dependen. Teori umum ini berisikan definisi pengertian laporan keuangan, kinerja keuangan, dan juga rasio keuangan. Lalu teori yang berkaitan dengan variabel independen berisikan struktur modal dan juga likuiditas. Lalu yang ketiga, teori yang berkaitan dengan variabel dependen berisikan rasio profitabilitas. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel, di mana variabel penelitian ini terdapat struktur modal yaitu X1 dengan subvariabelnya itu debt to equity ratio dengan indikator total hutang dibagi dengan ekuitas dengan skala pengukuran skala rasio. Lalu yang kedua ada likuiditas atau X2 dengan subvariabel current ratio dengan indikator aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dengan skala pengukuran skala rasio. Lalu yang terakhir ada profitabilitas atau Y
dengan subvariabel return on asset, dengan indikator laba bersih dibagi dengan total aktiva, dan skala pengukuran skala rasio. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama adalah struktur modal variabel S1 diukur dengan debt to equity ratio atau DER berpengaruh negatif terhadap profitabilitas variabel Y yang diukur dengan return on asset. Hipotesis 2, likuiditas variabel X2 diukur dengan current ratio atau CR berpengaruh positif terhadap profitabilitas variabel Y yang diukur dengan return on asset atau ROA. Hipotesis 3, struktur modal dan likuiditas secara simultan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas di mana debt to equity ratio memberikan pengaruh negatif dan karena rasio memberikan pengaruh positif. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Astra Auto Parts Tbk periode 2018 hingga 2024. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian yang diteliti adalah pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Auto Parts Tbk periode 2018 hingga 2024. Struktur modal diukur dengan debt to equity ratio, likuiditas diukur dengan current ratio, dan profitabilitas yang diukur dengan return on asset. Selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis dalam pendekatan ini adalah laporan keuangan tahunan pada PT Astra Auto Parts Tbk yang dipublikasikan selama 7 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2018 hingga 2024. Kemudian ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara non-lapangan dengan data sekunder dari sumber resmi, dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Informatika dengan akses dokumen dan internet. Selanjutnya adalah jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder berupa data time series dari tahun 2018 hingga 2024. Data tersebut mencakup rasio keuangan seperti debt to equity ratio, current ratio, dan return on asset yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Astra Auto Parts Tbk yang bersumber dari situs resmi perusahaan yaitu astraautopart.com, kemudian Bursa Efek Indonesia, idx.com.id, serta jurnal dalam literatur ilmiah yang relevan sebagai pendukung analisis. Selanjutnya ada metode penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan metode proporsi sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan PT Astra Auto Parts Tbk selama tahun 2018 hingga 2024. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat hubungan antara struktur modal dan likuiditas terhadap portabilitas. Data dianalisis secara numerik menggunakan statistik seperti regresi linear berganda dan analisis komparatif untuk mengukur pengaruh serta membandingkan tingkat portabilitas pada berbagai kondisi keuangan serta periode pengamatan. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Data dianalisis untuk melihat hubungan struktur modal dan likuiditas terhadap portabilitas PT Astra Auto Parts 2018 hingga 2024. Tahapan ini meliputi pengumpulan data, perhitungan variabel, serta teknik pengolahan dan analisis data. Selanjutnya ada pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan PT Astra Auto Parts Tbk yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bursa Efek Indonesia dan situs resmi perusahaan untuk periode tahun 2018 hingga 2024. Lalu ada pengumpulan data. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ada struktur modal X1, debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi total likuiditas. Selanjutnya ada likuiditas X2, current ratio, yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang terakhir ada portabilitas, Y, return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis. Data diolah menggunakan SPSS dan Excel melalui statistik deskriptif, yaitu ada rata-rata, minimal, maksimal, standar, dan deviasi. Didasarkan dengan uji asumsi klasik, yaitu ada normalitas, multiklinikitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh debt to ratio dan current ratio terhadap ROA atau ROE, serta diuji menggunakan uji T, parsial, dan uji F simultan. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Yang pertama,
Tersedianya bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal dan likuiditas terhadap profitabilitas PT Astra Otoplus Tbk selama periode 2018 hingga 2024 berdasarkan analisis rasio keuangan dan uji statistik. Yang kedua, diketahuinya pengaruh debt to equity ratio sebagai indikator struktur modal, apakah memiliki hubungan negatif atau positif terhadap return on asset sebagai indikator profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, diketahuinya pengaruh current ratio sebagai indikator likuiditas terhadap portabilitas, serta sejauh mana tingkat likuiditas perusahaan mampu mendukung pencapaian laba. Yang keempat, diperolehnya gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan PT Astra Otoplus Tbk dalam aspek pembiayaan, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek, dan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan. Dan yang terakhir, menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh rasio-rasio keuangan serta kinerja perusahaan, baik sektor otomotif maupun sektor lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.